sangat dahsyat teman-teman. Ini teman-teman, hampir siang ini. Capek sekali saya jalan, udah singgah dulu di sini teman-teman. Mendung juga ini. Saya heran juga teman-teman. Ada satu kendala yang membuat di hati saya ini jadi tidak tenang untuk mancing teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kendalanya ini cuma hanya sekedar mimpi saja teman-teman. Dan ini mimpi sudah lama betul, sudah berapa, ada mungkin 10 tahunan sudah kayaknya, kurang lebih itu mimpi. Tapi kok tidak bisa hilang, tidak bisa hilang ini mimpi. Selalu ku ingat, asal ku ingat pokoknya tidak bisa saya tidak fokus, itu selalu ku ingat terus. Mungkin alangkah baiknya aku ceritakan saja kepada semua teman-teman supaya tahu apa sebenarnya mimpi saya ini, dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Bahwa ini mimpi teman-teman aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ya soalnya mungkin teman-teman belum ada yang mimpi seperti saya ini ya. Ada juga yang sudah mimpi begitu, malamnya bermimpi, besok lupa itu mimpi. Tapi ini sampai sudah puluhan tahun teman-teman, tidak bisa saya lupa. Asal saya ingat ini mimpi, pokoknya perasaan saya tidak tahu ya kenapa. Jadi itu nih, tidak fokus saya mancing ini teman-teman. Mendingan aku ceritakan saja teman-teman, dan simak mimpi saya ini teman-teman. Kan begini ceritanya teman-teman. Dulu pas jatuhnya pada bulan haji teman-teman. Iya, bulan haji dulu kejadiannya ini. Kan waktu itu pas kenanya hari Jumat juga orang mengerjakan haji. Dan malamnya itu teman-teman kan takbiran di masjid. Sudah sekitar jam 10 ini orang takbiran. Dalam hatiku, apa saya mau pergi takbiran apa tidak ini? Pergi apa tidak? Lama-lama setengah 12 saya tidur teman-teman. Setelah saya tidur di situ teman-teman, saya bermimpi. Mimpiku ini memang aneh teman-teman. Aku mimpikan diri saya sendiri teman-teman. Dalam mimpiku itu saya meninggal teman-teman. Saya meninggal. Aneh kan? Setelah saya meninggal, banyak ini keluarga, teman, kerabat, semua datang menyaksikan saya bahwa saya meninggal. Dalam mimpi saya ini teman-teman. Pokoknya dari mana-mana orang datang melayat teman-teman. Kulihat semua. Ini di waktu saya mimpi itu teman. Kan saya meninggal. Pas saya ditaruh ini di atas ranjang teman-teman. Baru dipakaikan, disarungkan. Tapi begitu biar ditutup saya punya kepala teman-teman. Selalu saya lihat ini orang yang datang melayat ini. Habis saya lihat teman-teman. Itu anehnya. Tidak lama kemudian teman-teman, saya dikasih mandi. Pokoknya habis dikasih mandi saya. Saya tahu semua itu. Yang kasih mandi saya itu pokoknya habis saya lihat teman-teman. Dalam waktu saya dikasih mandi. Setelah habis selesai dikasih mandi teman-teman, saya ditaruh lagi di situ. Mulai saya dibikinkan baju teman-teman. Ya ini kain kapan, baju. Kulihat saya caranya digunting. Sempat saya ngomong, itu agak kecil itu lengannya. Saya ngomong begitu teman-teman, saya kasih tahu itu yang bikin baju kain kapan itu. Tapi tidak didengar sama dia teman-teman. Tidak ada yang dengar suara saya itu. Bahkan aku teriak-teriak caranya teman-teman ngomong.
tapi tidak didengar. Sekalinya sudah selesai teman-teman, saya dipasangkan itu kain kafan teman-teman. Begitu habis selesai dipasangkan kain kafan teman-teman, tinggal diantar jenazah saya ke masjid ini, mau disolatkan, sholat mayatnya teman-teman. Pokoknya sampai di masjid, kulihat orang yang sholatkan saya. Pokoknya itu masjid teman-teman, pol sampai di luar-luarnya orang yang sholatkan saya. Pokoknya habis saya lihat, padahal kan di dalam keranda dan dibungkus kain, dibungkus apa juga, tapi saya lihat semua itu orang yang sholatkan saya teman-teman. Habis saya lihat, itu anehnya. Mungkin memang betul juga ya, mungkin betul juga kita lihat itu. Setelah selesai disolatkan di masjid teman-teman, langsung saya diangkat, mau dibawa di tempat persinggahan terakhir saya di kubur sana. Pokoknya sepanjang orang yang ngantar, sepanjang mata saya melihat teman-teman, itu banyaknya teman yang antar jenazah saya itu ke kubur. Bahkan sampai sempat saya dengar itu teman-teman ngomong, kasihan ini teman kita sekarang, sampai di persinggahannya saja kita bisa bertemu, sudah itu tidak lagi, katanya. Ngomong begitu, pokoknya habis kita dengar teman-teman. Apapun percakapan orang-orang yang ngantar kita itu, habis kita dengar. Lama-lama singkat cerita sampai saya di sana teman-teman, di liang lahat itu. Liang lahat kan menghadap selatan utara, ya, selatan utara. Saya ditaruh di situ teman-teman. Kulihat, begini rupanya tempat kita ditaruh ya. Saya ngomong teman-teman, saya ngomong. Tidak lama langsung saya diangkat teman-teman, ditaruh itu di liang lahatnya itu, ditaruh saya teman-teman. Sudah ditaruh begitu kan, dimiringkan ke menghadap kiblat teman-teman, kita dibaringkan. Sudah itu, sudah selesai langsung ditimbun saya teman-teman. Baru biar begitu ditimbun teman-teman, masih sempat saya lihat juga itu orang-orang yang ngantar saya itu, dan orang yang bacakan saya talqin itu, kulihat juga dan kudengar semua apa bacaannya. Habis kudengar teman-teman. Sesudah itu teman-teman, selesai habis dibacakan talqin, habis dibacakan doa-doa, ngomong lagi teman-teman, semua itu jamaah. Sampai di sini teman-teman kita ketemu, katanya. Mudah-mudahan saudara mendapat hidayah dari Allah dan ditempatkan yang layak di sisinya. Banyak semua yang berdoa begitu teman-teman. Sekitar jarak 7 langkah kakinya tidak ada sudah suara orang teman-teman. Sekitar 7 langkah kaki itu dari kubur saya itu, tidak ada sudah suara orang. Di situ saya teman-teman mulai berpikir, ini roh saya ngomong terus ini, masuk seperti saya hidup lagi jasa saya ini teman-teman. Sekarang kan kita dimiringkan menghadap kiblat ini teman-teman. Sekarang kan kalau menghadap ke barat kan mepet, kita ditidurkan ya teman-teman, mepet kita begini, mepet. Mendingan saya balik saja menghadap ke timur. Soalnya kan agak luas kalau ke timur itu teman-teman, agak luas itu tempat kita dibaringkan. Mendingan saya balik saja menghadap ke timur. Kalau sudah saya balik menghadap ke timur, sebentar kalau datang malaikat Zabaniyah, Mungkar Nakir, saya tidak kaget. Saya ngomong begitu teman-teman dalam saya ini teman-teman. Ngomong saya saya tidak akan kaget kalau datang malaikat Mungkar Nakir. Saya bilang begitu. Betul. Setelah saya balik menghadap ke timur teman-teman,
sepanjang mata melihat. Begitu luasnya teman-teman. Tidak ada yang halangi. Luas semua. Kok padahal jaraknya cuma 1 meter. Dan lebarnya kurang lebih 2 meter. Panjangnya. Lebarnya cuma 1 meter saja. Kok luas begini seperti alam dunia? Begitu perasaan saya teman-teman. Ngomong terus. Ini rohku ini ngomong. Mana ini malaikat mungkar nakir kok belum ada datang? Untuk menanyakan perbuatan saya waktu di dunia. Begitu terus. Saya tunggu memang ini malaikat mungkar nakir teman-teman. Mana dia ini malaikat mungkar nakir? Padahal sehabis dibacakan talqin saja langsung dia datang. Tapi kok ini belum ada dia muncul-muncul. Saya ngomong begitu teman-teman. Nah, tidak lama. Besoknya lagi. Begitu lagi teman-teman. Mana ini malaikat mungkar nakir? Kok belum datang-datang? Dia periksa saya. Saya bilang begitu teman-teman. Tidak ada lagi teman-teman. Sampai ketiga harinya. Begitu juga teman-teman. Saya ngomong. Duh, kenapa tidak ada malaikat mungkar nakir ini kok datang? Padahal asal habis dibacakan talqin. Langsung seketika itu juga dia datang. Tapi ini kok sampai 3 hari tidak ada yang nongol-nongol teman-teman. Tidak ada dia datang itu malaikat mungkar nakir. Tidak lama teman-teman. Saya diantar sama penghuni neraka teman-teman. Di situ saya diperlihatkan itu neraka teman-teman. Ya Allah. Rupanya orang disiksa teman-teman. Sangat dahsyat teman-teman. Waktu saya diperlihatkan itu di neraka. Pokoknya itu yang saya diperlihatkan teman-teman, kebanyakan perempuan itu di sana. Pokoknya mulai dari mulutnya itu dirantai sampai di bawah teman-teman. Tapi itu rantai bukan rantai biasa teman-teman, dari api semua. 2 menit saja teman-teman langsung meninggal. Begitu meninggal dihidupkan lagi, disiksa lagi, begitu terus teman-teman, tidak ada berhentinya. Aduh, takut sekali saya teman-teman dia. Pokoknya sampai teriak-teriak orang, kasihan saya bilang begitu teman-teman. Pokoknya dari api semua teman-teman, itu rantai itu. Pokoknya ada yang dipukul dengan, pokoknya dari api semua itu teman-teman, yang saya diperlihatkan itu. Sudah itu saya selesai teman-teman diperlihatkan itu masalah neraka. Saya diperlihatkan lagi di tempat pintu surga teman-teman. Alhamdulillah, rupanya saya senang sekali melihat jamaah-jamaah di taman surga itu teman-teman. Pokoknya benar juga ya ceramah-ceramah yang saya dengar itu. Pokoknya ukurannya orang itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, rata semua besarnya teman-teman. Tapi kenapa laki semua yang saya lihat di sana teman-teman? Tidak ada yang perempuan, laki semua. Pokoknya ada yang minum. Pokoknya apa saja dia mau minum, kayaknya ada semua dia minum di situ. Makan, pokoknya yang enak-enak itu dalam penglihatan saya itu teman-teman. Sudah itu saya dibawa lagi ke kubur saya teman-teman. Ngomong lagi saya teman-teman, kenapa ini malaikat mungkar kok belum datang-datang sampai sekarang? Padahal habis kita dibacakan talqin kan teman-teman, langsung datang itu malaikat mungkar nakir untuk menanyakan perbuatan kita, apa baik buruknya waktu di dunia teman-teman. Tapi ini tidak ada yang nongol-nongol teman-teman. Saking penasarannya saya teman-teman, saking penasarannya saya teman.
nekat saya naik di atas kubur teman-teman. Naik saya ke atas kubur. Di situ duduk teman-teman. Gagah tampan orangnya, laki-laki. Dia bersila di atas kubur saya itu. Dia bilang, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Bersila teman-teman, begini dia bersila. Saya juga bersila menghadap dia. Maju, dia bilang begitu. Saya maju sedikit. Dia suruh lagi saya maju. Saya maju lagi sedikit teman-teman. Nah, setelah ketemu sama lutut teman-teman, langsung jabat tangan baku pegang saya dengan dia. Saya bilang, "Malaikat Jibril kita ya?" "Iya," katanya. "Iya," katanya. "Loh, kenapa kita ada di sini malaikat Jibril?" Saya bilang begitu. "Iya, saya jalan-jalan sudah." Dia bilang malaikat Jibril. "Ini malaikat Jibril. Saya mau tanya kenapa tidak ada malaikat Mungkar Nakir datang? Padahal saya sudah habis dibacakan talqin tadi. Sudah 3 hari saya di sini menunggu dia. Kok belum ada datang sama sekali itu malaikat Mungkar Nakir Jibril." Saya ngomong begitu sama malaikat Jibril teman-teman. Jawabannya malaikat Jibril, kadang-kadang malaikat Mungkar Nakir itu dia datang, kadang-kadang habis kita dibacakan talqin, kadang-kadang jarak-jarak 1 hari, kadang-kadang jarak-jarak 2 hari, kadang jarak 3 hari, kadang 1 bulan, 1 tahun, dan tidak ada juga. Dia bilang gitu. Tidak bisa begitu malaikat Jibril. Sempat saya baku dengan malaikat Jibril. Tidak bisa begitu malaikat Jibril. Kalau kita habis dibacakan talqin, seketika itu juga datang malaikat Mungkar Nakir untuk mempertanyakan perbuatan kita, malaikat Jibril. Saya bilang begitu. Tidak. Dia bilang begitu malaikat Jibril keras. Tidak ada itu malaikat Mungkar Nakir yang datang untuk memeriksa kita. Tetap ada itu malaikat Jibril. Saya bilang begitu. Mendingan sekarang malaikat Jibril, saya mau cari malaikat Mungkar Nakir di mana dia tempat berada. Saya bilang begitu. Langsung saya jabat tangan teman-teman dengan malaikat Jibril. "Assalamualaikum malaikat Jibril." Begitu saya bilang assalamualaikum, langsung hilang itu teman-teman. Aneh. Hilang itu malaikat Jibril. Saya langsung masuk ke dalam liang lahat lagi. Ngomong lagi saya teman-teman di situ. Loh, kenapa ini kok belum datang-datang malaikat Mungkar Nakir? Padahal ya teman-teman, syukur saja tidak ada malaikat Mungkar Nakir datang untuk mempertanyakan perbuatan kita. Tapi kok penasaran terus ini. Ini penasaran teman-teman. Saking kepingin sekali ditanya masalah perbuatannya. Kenapa ini sih belum datang-datang malaikat Mungkar Nakir sampai sekarang? Sampai 3 hari lagi saya di sana teman-teman. Tiba-tiba ada di sebelah saya teman-teman. Itu bayi, umur bayi, datang menghampiri saya teman-teman. Itu bayi datang, dia menghampiri saya. Dia bilang begini, "Kak, apa dek?" Saya bilang, "Dek," padahal masih bayi ini tapi bisa ngomong. "Apa dek?" "Umur saya baru 3 hari kak. Dan saya di sini baru 3 hari juga." Dia bilang begitu. "Sekarang saya mau pulang kak." Dia bilang, "Kenapa kamu mau pulang dek? Kalau kita sudah di sini berarti kita sudah menikmati dek. Kenapa mau pulang? Mau pulang kemana lagi?" "Saya kak belum mati." Dia bilang begitu. Jangan yang aneh-aneh. Kalau kita sudah di sini berarti kita sudah mati dek. Jangan mau kemana-mana. "Tidak kak, saya masih hidup." Dia bilang begitu. Itu bayi yang baru 3 hari umurnya itu yang meninggal. Baru 3 hari juga kuburkan itu teman-teman. "Tidak dek. Tidak kak," dia bilang begitu. "Saya ini masih hidup. Saya akan pulang kak." Dia bilang begitu. Wah, langsung saya ngomong, "Saya juga masih hidup dek. Ayo kita sama-sama pulang." Saya baku rangkul teman-teman, naik ke atas kubur. Begitu jarak 7 meter saya jalan kaki, langsung saya bangun teman-teman. Langsung saya lihat di jam, pas jam 1 di situ. Jam 1 di situ. Baru berpikir saya teman, kenapa bisa saya mimpi begini? Bingung saya teman-teman.
kenapa ada mimpi begini nih? Apa artinya sebenarnya saya punya mimpi ini? Saya mau pergi tanya orang, orang sudah pada tidur semua waktu itu. Terpaksa teman-teman, saking nggak bisa, aneh, nggak bisa tidur saya teman-teman. Saya mondar mandir saja di dalam rumah. Pokoknya keliling sudah di dalam rumah, tapi ini teman-teman di dalam rumah, ndak, bukan di luar rumah, di dalam rumah. Saya keliling jalan begini. Sudah capek saya jalan, saya coba baring di ranjang. Tapi ndak bisa teman-teman, ndak bisa saya baring. Saya bangun lagi, jalan lagi teman-teman keliling di rumah itu. Kalau sudah capek, saya baring lagi. Nggak bisa lagi, kepikiran terus itu mimpi teman-teman. Dan ini anehnya mimpi nggak bisa saya lupa teman-teman. Terus kelihatan terus itu dari dasarnya mimpi itu teman-teman. Sekalinya sampai pagi teman-teman, saya tidak pernah tidur sama sekali itu. Orang aku dengar sholat subuh. Habis sholat subuh teman-teman, saya pergi ke rumahnya Pak Imam. Mau tanyakan ini masalah mimpi. Pak Imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Begini Pak Imam, tadi malam saya bermimpi. Mimpi saya ini aneh Pak Imam. Apa mimpimu nak? Saya ceritakan teman-teman dari awal sampai akhir seperti tadi itu. Wah, kalau mimpimu itu nak, saya tidak bisa artikan. Mendingan coba tanya itu di sana Pak Imam yang satunya lagi. Saya pergi lagi teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Pak Imam, saya mau mohon penjelasannya ini masalah mimpi tadi malam saya. Soalnya saya ini pikiran saya tidak bisa tenang Pak Imam. Apa mimpimu itu? Saya ceritakan lagi teman-teman dari awal sampai akhir tadi. Wah, ngomong dia tidak bisa. Saya tidak bisa artikan itu mimpimu nak. Dia bilang begitu. Coba itu Pak Imam yang satu lagi itu ke sana, tanyakan. Saya pergi ke Pak Imamnya yang satu lagi teman-teman. Bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bilang, ada apa? Dia bilang, begini Pak Imam, tadi malam saya sempat bermimpi. Dan mimpi saya ini kepikiran terus. Saya tidak tahu artinya apa. Apa itu mimpimu? Saya ceritakan lagi seperti biasa teman-teman. Wah, saya tidak bisa artikan itu mimpi. Nah, dia bilang gitu. Mendingan nanti kalau sudah habis sholat Id, kita pergi silaturahmi ke rumahnya Pak Kiai. Waktu itu teman-teman masih hidup itu almarhum Pak Kiai, guru saya. Oh ya cocok. Wih, langsung saya bilang cocok teman-teman. Kok beraninya mau pergi tanya-tanya mimpi ke Pak Kiai? Masalah mimpi kok mau ditanyakan, tapi tidak ada kepikiran begitu-gituan teman-teman. Langsung saya bilang cocok Pak Imam, saya bilang begitu. Tapi terus terang Pak Imam, sebentar saya tidak ikut sholat Id. Kenapa? Tidak ada gunanya juga. Soalnya pikiran saya terus itu mimpi terus ini saya pikirkan Pak Imam. Mendingan saya tidak usah ikut sholat Id sebentar. Saya tunggu saja di luar. Betul teman-teman, saya tidak ikut sholat Id waktu itu. Saya tunggu dia itu Pak Imam habis sholat. Singkat cerita teman-teman, habis sholat, ayo nak kita pergi ke rumahnya Pak Kiai. Mudah-mudahan belum terlalu ramai orangnya. Orang di sana datang ziarah, dia bilang begitu. Memang teman-teman, asal kita datang ke ziarah ke rumahnya Pak Kiai, pokoknya kapan saja itu, pokoknya asal juga dapat salaman saja, tidak sempat kita ngomong saking ramainya di sana itu. Tapi aneh juga teman-teman ya. Begitu saya datang dengan ini Pak Imam orang dua, cuma satu orang itu jamaah di sana. Dan begitu dia salaman itu jamaah, langsung dia pulang. Kok barusan sepi ini? Dalam hati saya. Langsung assalamualaikum. Dia bilang ini Pak Imam. Waalaikumsalam. Lalu si Rotem bukan tangan. Baku-baku hadapan dengan Pak Kiai. Saya bertiga. Langsung ngomong itu Pak Imam. Begini Mami katanya. Dia ngomong sama Pak Kiai, dibilang Mami. Kalau bahasa Lomboknya itu. Begini Mami. Ini anak kita tadi malam sempat dia bermimpi. Tapi mimpinya ini saya tidak bisa artikan.
Dan ngomong begitu Pak Imam. Langsung dia ngomong, Pak Kiai, apa mimpimu itu nak? Dia bilang begitu. Begini Pak, Mami, saya bilang begitu. Mimpi saya tadi malam, saya mimpi mati sendiri. Nah, dalam mimpi saya itu, pokoknya segala, mulai dari perjalanan, dikasih mandi, disolatkan, dikuburkan, didatangkan malaikat, sampai terakhir begitu. Begitu saya ngomong sama Pak Kiai. Langsung jawabannya sama Pak almarhum Pak Kiai. Mimpimu itu nak gaib dan rahasia dirimu sendiri saja yang tahu. Loh, tapi kenapa malaikat Jibril Mami seperti manusia? Saya ngomong begitu. Kenapa malaikat Jibril seperti manusia? Itu sudah nak. Wah, sampai marah sama saya. Itu sudah nak, katanya. Kau tahu itu ayat Yasin yang terakhir itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa artinya itu nak? Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup dia berkata jadi, maka jadilah dia. Baru lega saya teman-teman. Langsung hilang itu pikiran saya ke mimpi itu teman-teman. Setelah jawabannya begitu, langsung hilang. Senang teman-teman. Tidak ada lagi kepikiran yang itu teman-teman. Oh begitu ya Mami. Iya itu sudah nak. Itu jawabannya. Nah, baru datang jamaah banyak teman-teman. Habis begitu saya cerita, langsung jamaah datang. Nah, sampai di situ perbincangan saya dengan Mami, dengan ini Pak Imam. Pokoknya teman-teman, tolong, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, menonton video ini, dan tolong share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada keluarga kita yang belum begitu insaf, mudah-mudahan bisa insaf sama video ini teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.